kepada ibunya mengapa harus meninggalkan semua ini. Namun ibunya berkata bahwa ini sudah saat. Orang tuanya datang menemui guru Han untuk menjemput Lee karena ia harus pindah ke luar negeri dan meninggalkan semua seni bela diri yang sudah dipelajarinya sejak kecil. Lee sempat mempertanyakan kepada ibunya mengapa harus meninggalkan semua ini. Namun ibunya berkata bahwa ini sudah saatnya memulai hidup baru. Tentu saja Lee tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya ia harus pindah ke New York. Di sini mereka akan tinggal di sebuah apartemen kecil dan tak lupa Lee membawa foto saudaranya yang sudah meninggal dunia. Malam ini Lee mencoba mempelajari lingkungan barunya dan mencari makan malam. Pilihannya tertarik kepada salah satu kedai pizza di sebelah apartemennya. Namun saat dia ingin memesan makanan, jawaban dari pemiliknya malah kurang mengenakan dan bahkan terkesan mengolok-ngolok Lee yang berasal dari negara lain. Anak pemilik kedai pizza ini pun langsung mengambil alih pelayanan dan menjelaskan kepada Lee bahwa pizza yang diinginkan oleh Lee tidak tersedia. Sebagai pendatang tentu saja tidak akan mudah bagi Lee untuk terbiasa dengan kota yang memiliki budaya sangat berbeda. Namun saat pulang sekolah, Lee tak sengaja bertemu kembali dengan gadis kedai pizza. Lee mencoba berkenalan dengannya dan menemaninya membeli bahan-bahan untuk kedai pizzanya. Namun di tengah perjalanan, Lee salah fokus dengan salah satu gym yang menjadi pusat pelatihan karate. Namun teman barunya di New York mengatakan bahwa sebaiknya Lee jangan pernah berlatih di tempat ini. Ternyata gym ini merupakan tempat latihan mantan Mia. Mia tidak mau Lee langsung mendapat masalah karena Lee baru saja pindah ke negara mereka sebab mantan pacar Mia ini memiliki kestabilan emosi yang sangat buruk. Mia dan Lee sedang berkunjung ke toko kelontong yang dikelola oleh orang Chinese. Awalnya Mia mendapat harga yang sangat mahal, namun setelah Lee menawar dengan bahasa Chinese, mereka pun mendapat harga yang sangat murah. Mia pun kaget ternyata begitu cara kerja di Chinatown. Sebagai imbalannya, Mia mengajak Lee untuk berkeliling kota dan mengajarkan Lee bagaimana cara kerja New York yang tentu saja sangat berbeda dengan negara asalnya yaitu China. Namun saat dalam perjalanan motor mereka mogok sehingga Lee dan Mia harus pulang menggunakan kereta dan tepat pula mantan pacar Mia ada di sini mengganggu mereka. Connor mengira Lee sudah merebut Mia darinya dan langsung menghajar Lee tepat di wajahnya. Tentu saja Mia merasa sangat bersalah dan meminta ayahnya untuk menutupi luka lebam di wajah Lee. Walaupun sudah berusaha sebaik mungkin menutupi luka lebam di wajahnya, tetap saja ibunya tahu bahwa Lee baru saja berkelahi. Ibunya sangat marah karena tujuan mereka pindah ke negara ini adalah agar Lee menjauhi ilmu bela diri dan perkelahian. Lee masih sangat mencintai bela diri terutama kungfu. Abangnya sangat mendukung Lee bisa menjadi ahli kungfu terbaik nantinya. Namun sekarang Lee harus mengubur mimpinya itu dalam-dalam. Saat pulang sekolah lagi-lagi Lee diganggu oleh Connor. Kali ini Lee tidak akan diam dan mencoba untuk melawan. Tapi walaupun Lee sudah sering berlatih kungfu, Connor ternyata juga menguasai bela diri karate sehingga kali ini Lee harus kalah. Connor pun juga menantang Lee untuk bertanding melawannya di kompetisi karate paling mengerikan di kota mereka. Namun saat sedang merenungi itu, Lee tak sengaja bertemu dengan beberapa orang preman yang ingin menyerang tetangganya. Saat Lee ingin membantu, ia malah